Teman-teman kalau misalkan mau open cam juga boleh ya. Dan welcome di Beta Berkarakter nih ya, di Beta Berkarakter kelas. Jadi hari ini bakal dipandu sama Putu. Hai semuanya. Waduh, mana suaranya nih? Mana suaranya nih? Ih, kayaknya pada kurang semangat nih ya pagi-pagi nih. Ayo dong bangun dulu nih. Udah jam berapa nih? Halo Yanti. Hai Andri. Hai juga Diva. Waduh, rame nih ya. Jadi welcome di Beta Berkarakter, berbeda-beda tetap berkarakter di Design and IG Reels Class ya. Jadi untuk hari ini bakal dipandu sama Putu dan Putu nggak sendiri ya. Ini juga ada kakak-kakak dari CMI dari Karakter Matters Indonesia. Dan untuk acaranya pasti kalian aduh udah nungguin nih ya. Wah rame banget nih ya kolom chatnya. Aduh. Tapi sebelum kita mulai nih ya ke acara kelasnya langsung nih, ini mau ada sambutan dulu kali ya dari PIC pelaksana dari Beta Berkarakter nih ya. Boleh dipersilahkan untuk Kamaris Karisma Rida Hidayat. Waktu dipersilahkan. Halo Kak Putu, kira-kira ini suaraku kedengeran nggak Kak ke sana? Wah, kedengeran. Teman-teman kedengeran ya nih? Kedengeran. Oke, Oke. makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat karakter semuanya. Pertama-tama aku mau ngasih ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk antusiasme sahabat karakter semuanya dalam menghadiri event Beta Berkarakter ini. Nggak lupa juga untuk para pemateri, yaitu Kak Tri dan juga Kak Arai yang bersedia buat membagikan valuable knowledge-nya buat kita semua. Dan yang paling terakhir itu untuk tim Character Matters Indonesia yang udah bahu-membahu merealisasikan event ini gitu. Nah, kita semua pasti udah tahu nih ya, sahabat karakter, kita ini mau ngapain sih di kelas ini. Udah pasti kita mau belajar untuk, ya kita mau nyari tahu nih ilmu-ilmu tentang desain poster dan juga reels. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu sebenarnya tujuan dari diadakannya Beta Berkarakter itu apa sih? Nah, beta berkarakter itu kan singkatan dari berbeda-beda tetap berkarakter ya, sahabat karakter. Nah, di sini kami mau mengadakan yang namanya movement, di mana masyarakat Indonesia itu bisa jadi masyarakat yang toleransi dan juga mencintai perbedaan yang ada di bangsa kita, kayak perbedaan kultur, ras, agama, dan lain-lain. Kalau misalkan kita bisa merangkul perbedaan itu, udah pasti kita bisa jadi masyarakat yang satu padu gitu, nggak ada namanya diskriminasi dan lain-lain. Nah, untuk mensupport movement tersebut, kita mau adain kelas poster dan reels ini. Nah, kenapa sih kelas poster dan kelas reels? Nah, karena sekarang itu di sosial media, emang ini lagi menarik-menariknya gitu ya, sahabat karakter. Contohnya dari desain poster tersendiri, informasi atau message-message yang mau disampaikan melalui poster itu cenderung lebih engaging, lebih menarik gitu ya, karena ada gambarnya, kayak ilustrasi-ilustrasinya, juga informasi-informasinya. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih gimana caranya supaya poster yang kita buat itu bisa impactful untuk orang-orang yang ada di sosial media. Sama juga dengan Reels. Video pendek ini udah ada di mana-mana, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di TikTok. Dan kita juga harus tahu nih gimana caranya supaya kita bisa ngasih pelajaran-pelajaran yang valuable melalui Reels kita. Gimana juga kita bisa ngebangun personal branding dan lain-lain. Dan semuanya itu bakal kita dapetin di kelas kita hari ini. Dan hopefully untuk sahabat karakter yang memang punya hobi untuk desain dan pengen mulai bikin-bikin reels ataupun sahabat karakter yang mau ngasih impact ke masyarakat di sosial media melalui karya reels dan juga desainnya. Semoga kelas ini bisa ngebantu kita semuanya, gitu sih. Udah dari aku gitu aja, Kak Putu. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Mariska. Wah, udah tahu dong ya nih, Kak Mariska yang mana? Hayo, hayo. Oke, jadi ini kelasnya kita langsung mulai sambil menunggu nih ya. Ini
kelas pandai berkarakter nih ya, pandai berkreasi lewat video pendek. Wow, ini udah ada yang notice duluan nih ya narasumbernya. Oh, keren banget nih. Jadi hari ini narasumbernya ini ada Kak Andi Muhammad Patarai atau biasa dikenal dengan nama Kak Arai Koko nih ya. Dan Kak Arai ini udah punya experience banyak banget nih ya sebagai travel content creator, terus dia juga sebagai HR training and development, terus personal assistant of president director, terus Kak Arai juga ini seorang MC and speakers, broadcaster and event organizer. Wow, sibuk nih ya Kak Arai nih ya. Oke, jadi langsung aja deh ya kita panggil Kak Arai. Halo. Halo, halo Putu. Halo juga. Waduh, ini terakhir travel kemana nih, Kak? Kayaknya Travel sedih kemana? banget nih. Iya, Wah, terakhir ke Bali ya. Sebenarnya saya domisilinya wow. bolak-balik Bali, Jakarta. Mhm, Kalau tadi Kak Tri di Depok ya. Ternyata sama-sama orang mhm. Depok nih. Waduh, sama-sama Jadi ternyata ya. stay-nya Oke. di Depok sekarang. Cuma ya bolak-balik Mhm. Bali, Depok sekarang. Cuma tadi kalau lihat ada Waduh. yang bertanya dari Makassar, dari Gorontalo, sama saya orang Sulawesi juga dari pernah stay di Jakarta, Oh, di Makassar gitu. Terus oke. lulusan SMA Gorontalo juga gitu. Salam kenal semuanya. Wow, wow, iya nih, bener banget nih, karena teman-teman ini banyak banget ya yang ikut dari luar Ya, kota Jawa khususnya ya, dan seneng wow. banget sih, dan ini kita langsung aja deh, waduh, ini langsung aja nih ya, Kak Arai dipersilahkan nih ya untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya. Senang sekali. Saya Andi Muhammad Patarai, teman-teman boleh panggil saya Arai. Dan saya mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, yang pastinya di acara Beta Berkarakter ya, benar ya, yang diadain oleh teman-teman Karakter Matters Indonesia atau MCI. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau sedikit bercerita nih mengenai background saya. Ini bisa sekalian sambil next-next aja ya, sambil kita jalan terus. Saya sebagai praktisi digital marketing dan juga sebagai travel content creator, kurang lebih berpengalaman 4 tahun di digital marketing dan sosial media spesialis. Dan berikut ini beberapa hasil project yang udah saya kerjakan dan juga beberapa klien yang udah saya bekerja sama dengan saya. Rata-rata klien yang bekerja sama ada di Bali dan di sebagian di Sulawesi. Nah, sedikit cerita bahwa beberapa waktu lalu saya juga dihubungin oleh pada saat itu ada Agnes ya dari tim CMI. Lantas kemudian ya, kami berkomunikasi dan beliau minta saya untuk mengisi salah satu kelas di Beta Berkarakter dengan mengangkat tema yaitu pandai berinovasi lewat video pendek seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kelas ini sifatnya sharing session ya. Harapannya semoga di kelas ini sebagai media belajar dan berbagi informasi baik untuk saya pribadi ataupun untuk teman-teman semua. Dan kehadiran saya bukan karena saya paling tahu ya, tapi lebih kepada berbagi pengalaman seperti itu. Dan begitupun sebaliknya. Jadi sifatnya santai aja teman-teman dan semoga bisa memberi insight baru buat kita semua. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas, harap dimaklumi dan saya terbuka untuk dikoreksi. Kita boleh lanjut ke materi yang akan saya bawakan, yaitu kalau tadi mungkin dari Putu, dari teman-teman dari CMI juga menyampaikan bahwa yang akan saya bawakan adalah kelas IG Reels ya, jadi Instagram Reels. Namun saya akan membahas IG Reels secara spesifik, juga akan membahas konten di sosial media itu secara umum juga, biar teman-teman juga paham bahwa membuat konten menarik di sosial media itu seperti apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Melalui materi yang saya berikan ini,
teman-teman yang berkeinginan menjadi konten kreator bisa memahami esensi dari sebuah konten menarik di sosial media itu kayak gimana sih gitu. Terus hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat konten gitu. Dan gimana sih caranya membangun branding melalui konten sosial media. Nah, untuk itu kita langsung aja, boleh next ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya mau buka data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Di sini dinyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah sangat tinggi. Dan hal ini juga didorong dengan tarif internet yang murah dan banyaknya jumlah pengguna ponsel pintar di Indonesia tentunya yang mencapai dengan 160 juta orang atau setara dengan 89% dari total penduduk Indonesia. Dan ini luar biasa sekali gitu. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini banyak banget yang udah pakai handphone ya, bahkan sampai yang muda-muda pun anak kecil ya. Jadi saya punya saudara ya, anaknya itu masih kecil sampai merengek-merengek untuk minta dibelikan handphone gitu. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa anak kecil pun sudah menggunakan smartphone. Kenapa gitu? Jadi bahkan biasanya saya main Mobile Legend pun ketemunya sama bocil-bocil semua seperti itu karena saking mereka udah menggunakan smartphone juga gitu seperti itu. Jadi makin lama makin mudah dan makin banyak orang yang bersosial media karena itu tadi punya smartphone ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan zaman seperti ini menurut saya semua orang bisa menjadi media dan kerugian terbesarnya adalah dengan tidak memanfaatkannya. Boleh di next slide-nya? Seperti itu ya. Saya suka bilang bahwa di zaman sekarang semua orang itu harus menjadi media. Karena kenapa? Jadi kalau kalian ini misalnya seorang teman-teman yang sedang aktif di organisasi atau katakanlah seorang pengacara pun itu mereka punya media tersendiri. Media itu bisa jadi Instagram, bisa jadi YouTube, bisa jadi TikTok dan lain-lain ya. Dan media sosial ini adalah dijadikan alat untuk memasarkan branding kita gitu, personal branding kita. Contoh lainnya misalkan kalau teman-teman ini adalah seorang yang punya usaha business owner atau online shop gitu. Tentunya kita pasti punya media juga dan gimana caranya kita bisa memanfaatkan sosial media ini. Ya seperti itu. Jadi dari sosial media kita pun bisa nge-influence orang lain dalam artian bahwa kita bisa mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga ini banyak yang kita kita tahu bahwa muncullah istilah-istilah influencer, muncullah istilah-istilah content creator seperti itu. Nah, muncul apa sih pertanyaan, apa sih influencer itu gitu? Jadi kalau menurut saya influencer itu adalah orang yang mempengaruhi orang lain gitu. Istilahnya di zaman internet 4.0 ini di mana semua orang bisa menjadi media tadi itu gitu ya. Jadi kita bisa mempengaruhi orang lain melalui sosial media yang kita punya gitu. Menurut saya selama kita bisa mempengaruhi orang lain itu namanya sudah influencer. Jadi kadang-kadang nih kalau teman-teman kalian punya grup WA kan biasanya gitu. Terus ada satu orang nih yang lagi yang lagi diambekin gitu. Kita pindah ke grup lain yuk, nggak usah ngajak-ngajak dia. Terus diam-diam semuanya pada left, terus ada temannya ditinggalin sendiri. Nah, orang yang ngajak itu bisa dikatakan sebagai influencer gitu, karena dia bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Seperti itu. Cuma, untuk saya pribadi, istilah influencer itu sendiri, saya lebih senang ngomongnya bukan influencer, tapi saya pengen ngomongnya itu sebagai konten kreator seperti itu. Karena ya itu tadi selain lebih enak didengar, ya kita berangkatnya dari kontennya dulu gitu, bukan dari keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga saya lebih senang, lebih cocok kalau misalkan kita sebutnya
sebagai content creator, bukan influencer. Seperti itu. Nah, kebanyakan yang menjadi salah kaprah dari banyak orang itu adalah ketika dia mau memanfaatkan sosial media, yang mereka pikirin itu gimana sosialnya bisa menghasilkan dulu gitu, bisa cuan dulu. Yang mereka pikirin itu adalah gimana caranya supaya terkenal dulu, supaya viral dulu gitu. Tapi mereka nggak pernah mikirin kontennya apa gitu, dan apa nilainya untuk orang lain, seperti itu. Jadi kalau ada satu take away yang bisa kita ambil di hari ini adalah ketika teman-teman mau manfaatin sosial media, jangan buat kontennya sebelum tahu nilai apa sih yang ingin kita kasih ke orang yang nonton konten kita, seperti itu. Nah, nilai ini juga yang berarti harus ada edukasinya gitu. Jadi nilai yang saya maksud di sini, konten yang punya nilai atau konten yang punya value nggak mesti melulu harus konten yang harus ada ada nilai edukasinya, nggak juga gitu. Kalau kita lihat kan banyak yang bilang semua konten itu harus mencerdaskan, nggak juga sih menurut saya. Nilai itu bisa berupa hiburan gitu. Kadang-kadang kita bisa suka lihat konten-konten yang FYP di TikTok. Mungkin teman-teman juga tahu namanya Kabilame ya. Saya nggak tahu penyebutannya kayak gimana. Mungkin teman-teman juga kenal. Nah, di akunnya si Kabilame ini, dia hanya membagikan konten-konten yang hanya berisi video-video tanpa narasi. Tapi followersnya banyak gitu. Banyak juga yang akun yang men-stitch kembali kontennya. Padahal kontennya cuma lucu-lucuan aja gitu. Ya mungkin sebagian orang beranggapan bahwa itu konten apaan sih gitu, nggak ada suaranya, nggak ada, cuma merespon video orang gitu. Tapi sebagian orang menganggap bahwa konten tersebut adalah konten yang menghibur, bahkan informatif gitu, meski dieksekusi tanpa narasi. Nah di sini yang saya katakan bahwa konten yang punya value itu nggak melulu harus tentang konten edukasi gitu atau konten informatif gitu. Karena ketika orang tertawa melihat konten kita, maka ada nilai di situ. Nah, makanya orang mau follow, makanya orang mau nonton, makanya orang mau share. Seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi setiap platform yang kita tuju itu menentukan nature dari konten kita. Jadi ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube gitu. Nah, tiap platform ini cocok untuk konten yang berbeda-beda. Gitu. Misalkan Instagram biasanya yang kita tahu di awal-awal Instagram itu untuk tempat share foto-foto estetik. Nah, sekarang ini beralih lagi. Instagram punya fitur baru dengan Reels kontennya, dan juga mulai ramai dengan video-video pendek dan sinematik gitu. Kemudian kita bisa lihat juga di YouTube ada yang namanya kalau kita mau main video panjang, kita boleh main di YouTube gitu. YouTube ini lebih enak lagi karena bisa dimonetize gitu. Kita bisa dapat AdSense uang dari YouTube juga gitu. Kemudian platform lain ada TikTok dengan konten pendeknya. Dan juga mungkin di awal-awal sempat dicibir juga karena kontennya banyak yang joget-joget doang. Tapi sekarang banyak orang juga kok yang main TikTok karena tidak hanya sekedar ingin lihat yang joget-joget, tapi ternyata banyak informasi yang di situ. Bahkan untuk mencari referensi, untuk beli sesuatu, orang pasti lihatnya ke TikTok dulu, gitu, seperti itu. Nah, tiap platformnya itu pasti punya nature yang beda-beda menurut saya. Nah, terserah kita nih mau cari mana yang nyaman buat kita dan platform apa yang akan kita pilih untuk konten kita gitu. Nah, kalau saya pribadi nyamannya sih lebih senang di Reels ya, karena saya senang jalan-jalan, so konten yang saya bagikan kebanyakan konten perjalanan saya. Cuma kalau teman-teman mungkin ada yang jago ngedance, ada yang suka joget-joget, mungkin bisa beralih ke TikTok mungkin seperti itu. Atau boleh mencoba fitur baru dari YouTube juga sekarang udah mulai mengarah ke short video ya, ada namanya YouTube Short. Nah, itu bisa juga teman-teman coba. Nah, kalau udah nentuin platformnya, tinggal gimananya kita bisa ngisi konten agar sesuai dengan platform itu sendiri. Jadi yang jadi pertanyaannya sekarang,
itu gimana sih caranya viral gitu. Nah, ini yang yang sering banyak orang tanyakan, gimana supaya konten kita menjadi viral? Karena ujung-ujungnya ketika itu viral, berarti akun kita berkembang, followers kita banyak, dan ujung-ujungnya pasti gimana hasilnya supaya akun kita menghasilkan kan, seperti itu. Jadi orang banyak yang mau fokus gimana sih caranya supaya konten kita menjadi viral. Tapi menurut saya caranya justru jangan mengejar viralnya gitu, tapi dengan memberikan value atau nilai kepada konsumen konten kita. Nah, value-nya apa? Apa yang kita bisa kasih buat orang gitu. Kalau karena komponennya menurut saya itu ada dua. Yang pertama ide yang menarik sama eksekusi yang baik gitu. Nah, kadang-kadang orang bertanya misalnya, Bang, saya suka banget ikan cupang gitu. Terus saya mau bikin konten soal ikan cupang gitu. Tapi orang kan nggak semua tertarik sama ide soal itu gitu. Tunggu dulu, ya. Eksekusinya kayak gimana? Nah, gimana cara kita mempresentasikan konten kita? Atau misalnya kita ambil contoh lain, karakter Matters Indonesia misalkan gitu, sesuai visi misi mereka, ya mereka ingin menjadi media bagi anak-anak dan remaja dalam menciptakan pribadi yang berkarakter gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat bahwa ada banyak organisasi non-profit yang memiliki visi misi yang sama, memiliki media yang sama, punya Instagram juga, punya TikTok juga, punya YouTube juga gitu. Tapi eksekusinya bisa saja berbeda gitu. Nah, semakin beda cara kita mengeksekusinya atau mempresentasikan ide yang kita punya, maka akan semakin menarik kontennya buat orang lain gitu. Jadi di sini kita akan belajar juga gimana caranya supaya kita bisa berbeda dari yang lain, diferensiasi gitu, seperti itu. Nah, menurut saya konten yang bagus itu adalah yang kita anggap penting untuk diri kita dan memberikan nilai untuk orang lain. Jadi nilai itu apa sih gitu? Jadi menurut saya konten yang punya value atau nilai adalah konten yang berguna kepada konsumen konten kita tersebut. Kalau saya checklistnya ada 3 nih. Ya, yang pertama, apakah kontennya memberikan pengetahuan baru atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, apakah kontennya memecahkan masalah apa tidak gitu. Terus yang terakhir, apakah kontennya menghibur apa tidak. Bisa salah satu boleh atau kombinasi dari ketiganya juga boleh. Seperti itu. Jadi itu value yang harus dimiliki dari konten-konten yang mungkin akan kita share atau akan kita share ke platform yang sudah kita pilih gitu. Nah, ketika ada teman-teman yang bikin vlog, misalnya nih, aku ingin menceritakan kejadian pribadiku di sekolah hari ini. Tapi orang nggak ada yang peduli juga, kecuali itu memberikan nilai gitu. Maka ketika nge-vlog, ketika kita bikin reels, ya seharusnya itu ada nilai menghibur nggak? Atau ada memberikan pengetahuan baru nggak buat orang yang nonton? Atau segampang mungkin nih kita ambil contoh lagi memperkenalkan keseharian pengurus CMI, ngapain aja sih keseharian teman-teman dari CMI gitu. Atau bisa segampang gimana cara teman-teman CMI ini menyiapkan acara hari ini gitu. Kan di situ ada nilai. Jadi orang tahu kalau nanti bikin acara yang sama atau acara yang lebih kecil yang nggak terlalu ribet dibanding acara ini, paling tidak mereka udah punya pandangan gitu, udah tahu cara ngehandle-nya seperti apa. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus punya value-value dari ketiga checklist yang tadi saya katakan, gitu, seperti itu. Jadi sebelum bikin konten, teman-teman harus bisa tanya dulu nih, ini ada yang kita kasih nggak ke orang? Jangan biasanya kebanyakan jangan mentang-mentang punya kamera bagus pakai iPhone 13, 14 ya. Foto cantik aja udah selesai gitu. Tapi apa nilainya gitu. Gitu. Jadi percuma aja gitu. Harusnya kita bisa memberikan nilai dari setiap konten kita. Oke, bisa kita mulai dari niche. Niche itu semacam ceruk kecil. Kira-kira spesifikasi apa yang kita bisa ambil. Misalkan kontennya semua soal kegiatan anak sekolahan atau anak kuliahan. Atau kontennya soal hobi masak misalnya. Nah, caranya juga sama kayak tadi. Cari solusi yang bisa kita tawarin gitu. Cari apa yang bisa kita senengin gitu.
cari apa yang kita lakukan di waktu senggang, cari apa yang menjadi kualifikasi diri kita. Dan ini semua yang bisa kita pertimbangkan untuk ngebuat konten kita menjadi menarik gitu, seperti itu. Waktu itu saya pernah juga sempat ditanya nih, pernah buat materi kayak gini, terus ada yang nanya, "Bang, saya senangnya rebahan," gitu. Saya bikin apa ya? Jadi saya bilang, ya kalau rebahan gimana ya, terserah gitu. Ada banyak ide yang bisa kita kaitkan dengan rebahan, misalkan seperti 3 hal produktif yang bisa kita lakukan sambil rebahan, ya contohnya mungkin seperti itu atau apalah gitu. Ya, cuma ya jangan juga maksain gitu. Jangan maksain sesuatu yang orang juga nggak ngerti nilainya di mana gitu. Jangan karena kita pengen pengen melakukan sesuatu yang karena kita suka tapi nggak ada nilai apa-apa, ya jangan dipaksain juga gitu. Seperti itu gitu. Terus ada lagi nih yang nanya, kalau yang suka drama Korea gimana gitu. Oke, kalau lu suka drama Korea, apa sih yang bagian dari drama Korea itu yang kira-kira bisa jadi value buat orang lain, bisa memberikan nilai ke orang lain. Ya mungkin reviewnya lah, atau bisa kita buat review drama Korea yang menarik gitu, seperti itu. Kita taruh 1 menit di Reels Instagram misalnya, kemudian itu bisa menjadi bahan referensi orang untuk sebelum menonton drama Korea yang pengen mereka nonton itu. Nilainya apa ya? Jadi orang kalau bingung mau nonton itu drama Korea atau tidak gitu, sebelum dia invest waktu untuk nonton sekian episodenya, dia bisa nonton review kita dulu gitu misalkan. Nah, setelah itu barulah orang follow-lah kita, nontonlah mereka, dan lain-lain seperti itu. Jadi ada nilai atau ada semacam solusi yang kita berikan kepada penonton konten kita. Baru nantilah di situ setelah kita memberikan nilai, barulah kita boleh menawarkan produk kita, mau kita jualan seperti itu. Misalnya bundle review Korea gitu, atau bundle apa segala macam seperti itu. Jadi sebelum jualan produknya kasih nilai dulu seperti itu. Nah, kebanyakan orang ujuk-ujuk misalnya bisnis ikan gurame gitu. Postingan pertamanya langsung yang dia posting adalah ikan gurame paling murah, enak segala macam. Apa value-nya gitu. Orang langsung ditawarin jualan, tapi nilainya nggak ada. Gitu. Kita bisa mulai dari misalkan tips cara makan ikan gurame bersama keluarga mungkin gitu. Seperti itu. Jadi ada nilai yang kita sampaikan gitu. Nah, karena banyak banget nih teman-teman yang mungkin mau langsung pakai sosial media itu buat jualan, buat cuan gitu. Ya nggak apa-apa juga menurut saya. Cuma di awal kalau bisa orientasinya adalah gimana kita bisa memberikan nilai dulu. Seperti itu. Oke, pada era Internet 2.0 yang saat ini, nilai didapatkan dari seberapa banyak perhatian yang timbul. Dari konten yang kita buat seperti itu. Jadi semakin banyak perhatiannya, semakin bernilai isi konten kita. Jadi fokusnya adalah bikin ke sebuah konten yang banyak orang ikutin gitu. Yang nggak cuma hanya spesifik di satu doang gitu, satu ide doang. Nah, kalau cara saya paling gampang adalah jangan fokus kepada jadi yang paling bagus atau yang paling hebat, tapi fokusnya itu menjadi yang paling beda. Diferensiasi ya. Kalau semuanya ngebahas soal drakor, drama Korea, cara kita ngebedain diri gimana gitu. Kalau semua ngebahas tentang stand up comedy, cara kita ngebedain diri sebagai stand up comedian gimana gitu. Kalau semua orang itu vlogger, gimana sih caranya kita supaya beda sendiri? Nah, perjuangan kita bikin konten di sosial media adalah perjuangan untuk selalu menjadi beda. Itu yang kita harus tahu seperti itu. Jadi kita punya diferensiasi konten, kita punya pembeda dari konten-konten yang lain. Nih contohnya satu, ini aneh banget sih. Jadi ada YouTuber dari luar, ya channelnya namanya Dental Digest.
yang subscribe itu kurang lebih 4,5 juta. Nah, jadi di YouTube channel ini isinya cuma review sikat gigi doang gitu. Jadi dia beli berbagai macam penjuru sikat gigi di berbagai macam penjuru dunia supaya orang bisa lihat gitu gimana sih caranya dia nge-review sikat gigi setiap sikat gigi yang dia beli gitu. Nah, sekali lagi dia bikin konten YouTube Shorts itu sekali bikin konten YouTube Shorts yang nonton itu sampai 12 juta gitu. Nah, balik lagi kayak yang tadi, apa yang mau kita omongin dan gimana cara ngomongnya gitu. Apa yang diomongin udah jelas nih, review sikat gigi. Gimana cara ngomonginnya? Nah, ini yang menarik banget. Saya bisa nonton ini sampai habis, padahal cuma sikat gigi doang gitu. Dan saya pun sikat gigi di rumah cuma satu doang. Tapi saya tertarik banget buat nonton reviewnya sampai habis. Ternyata cara dia nge-review, jadi dia beli sikat gigi itu terus dikotori giginya dengan cairan warna biru-biru gitu. Terus setiap sikat gigi dia coba kasih lihat berapa banyak sih cairan itu yang bisa hilang. Nah, ini kan jadi cara yang merepresentasikannya secara menarik gitu. Jadi maksudnya adalah gimana supaya kita bisa mempresentasikan materi kita atau bikin video kita itu semenarik orang ini gitu. Bikin konten di sosial media, gimana cara penyampaiannya, teman-teman harusnya bisa lebih menarik dan lebih beda dari kebanyakan orang, karena itulah yang menjadi diferensiasi kita seperti itu. Nah, karena menurut saya hal yang paling remeh yang menurut saya adalah sikat gigi aja ini bisa jadi bisnis yang sangat besar gitu dan bisa mendapatkan perhatian paling banyak di banyak orang, bahkan itu cuma sekedar hal yang remeh-temeh buat saya karena cuma mereview sikat gigi seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bangun itunya dulu, nilainya dulu gitu. Mau itu produk kecantikan segala macam, kasih value-nya dulu gitu. Terus yang berikutnya adalah branding ya. Kita ngebahas branding. Kita kan banyak pakai Instagram buat brandingin diri kita ya. Kayak kepengen kelihatan keren gitu, kepengen kelihatan sukses, kepengen kelihatan cantik gitu. Tapi yang orang nggak tahu soal branding ini banyak yang salah kaprah. Menurut saya, branding adalah orang yang apa yang orang pikirin tentang diri kita, gitu. Bukan apa yang kita bilang ke orang lain. Jadi ingatlah, apa yang orang pikirin tentang kita, bukan apa yang kita bilang ke orang lain. Jadi kalau misalkan kita maksain mau branding, misalkan mau jadi kayak orang kaya gitu, atau orang kaya lah gitu. Katakan foto lagi liburan di mana gitu. Terus punya mobil mewah segala macam. Jangan-jangan yang nyampe ke orang yang ngelihat konten kita bukannya dia kaya, tapi malah dia norak. Ya, seperti itu kan, paham ya? Kalau kita mau brandingin diri kita sebagai orang yang lucu gitu. Misalnya apa aja dibecandain segala gitu. Niatnya pengen jadi lucu, jangan-jangan malah jadi garing. Jadi branding adalah apa yang orang pikirin tentang diri kita, bukan apa yang kita paksain ke orang. Nah, ini yang berbahaya nih. Karena banyak teman-teman yang ada di sosial media itu punya image yang mereka mau bangun di kepala dia. Semua orang harus tahu aku sukses misalnya, tapi dipaksain sehingga terjadi yang kelihatannya itu tidak real dan tidak tulus. Justru sebaliknya. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi gimana sih caranya supaya tidak terlihat seperti itu? Makanya tadi saya katakan bahwa balik lagi kita harus kasih nilai di situ. Kita harus kasih value ke orang lain gitu. Kalau kita membantu orang, maka jadinya brandingnya adalah dia expert di bidangnya, dia ngerti apa yang dibicarakan. Saya percaya sama dia gitu. Ya kesan itu yang orang dapatkan. Jadi apapun yang dia mau jual, saya bisa mempertimbangkan itu karena udah terbangun trust di situ. Karena kita udah kasih nilai ke mereka. Cari apa nilainya.
apa yang orang kira-kira tuh pahami dan senangi untuk dilihat dari diri kita seperti itu. Maka branding yang tepat adalah konsistensi dengan melakukan yang terbaik dan bagus. Gitu. Konsisten aja dulu, ya. Jadi kalau ada yang bilang, berarti Bang, gue harus berapa lama dan berapa sering untuk bikin konten di sosial media? Menurut saya minimal itu 100 aja dulu. Bikin konten sebanyak-banyaknya, semulai dari 100, baru mengeluh gitu. Katakanlah kita mau jadi YouTuber gitu. Baru bikin satu video YouTube, nggak ada yang nonton, selesai. Udah sampai situ. Udah kecewa gitu. Nggak bikin video lagi gitu. Bikin video 100 konten aja yang jelek. Nggak apa-apa. Jadi bebaskan diri kita untuk membuat yang jelek-jelek gitu. Karena kebanyakan orang udah takut dulu gitu. Iya, benar juga sih Bang, saya nanti kalau mau bikin konten memang harus di Reels Instagram, tapi nanti saya bikinnya jelek gitu. Biasanya pendapatnya kayak gitu. Ya udah pasti jelek, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dari satu video jelek, kita bisa belajar untuk bikin jadi video bagus. Ya kan? Tapi kalau kita selalu takut dan nggak pernah bikin, ya nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Jadi nggak apa-apa, bikin aja. Bikin sejelek-jeleknya. It's okay. Tapi habis itu dipelajari apa yang bikin kita tidak baik, gitu misalnya ya. Jadi konsisten aja, konsistensi ini penting gitu. Kalau mau bikin konten di sosial media. Contoh, contoh nih kita lagi review produk, katakanlah kelihatannya kok hari ini syutingnya dari depan ya, kameranya di sini. Tapi ternyata kok hasilnya kurang gitu. Contohnya seperti itu. Kalau gitu harusnya kameranya mungkin bisa dari atas gitu, supaya pas gue lagi ngomong soal produknya, itu lebih terlihat jelas produknya. Kalau kameranya ada posisinya di atas. Nah, hal seperti ini kan hanya bisa didapat kalau kita salah. Ya kan? Kalau kita nggak pernah nyoba, nggak pernah salah, nggak pernah akan ada ilmunya kan. Jadi nggak apa-apa, paksain aja. Karena kadang-kadang kayak gini juga ada beberapa teman yang teman-teman yang lain yang pengen masukin, Bang, saya pengen masukin unsur komedi dalam kontennya. Bang, saya pengen bikin Instagram Reel saya ada lucu-lucunya gitu. Tapi saya takut nanti kalau udah saya posting, takutnya malah dibilang garing gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Bikin aja. Apa sih resikonya? Paling dikucilkan dari masyarakat gitu karena saking konyolnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya semua itu disikapi dengan santai. Bikin konten bagus boleh, bikin konten jelek nggak apa-apa, diperbaikin, santai aja. Kita nggak pernah tahu gitu. Menurut saya sosial media itu satu-satunya investasi yang 0 rupiah. Cuma kita nggak tahu return-nya itu bisa tidak terhingga. Bayangkan cuma modal dengan smartphone doang sama kreativitas, tapi return-nya itu tidak terhingga gitu loh. Kita nggak pernah tahu kesempatan apa yang ada di depan kita gitu. Ya contoh kata ya mungkin pengalaman saya pribadi ya, saya nggak pernah kenal dengan yang namanya sebelumnya saya nggak pernah kenal Agnes, tim event dari CMI gitu, Karakter Matters Indonesia gitu. Tapi mungkin Agnes pernah lihat konten saya di Instagram, sehingga Agnes mencoba menghubungi saya dan meminta saya untuk mengisi kelas di sini gitu, sehingga saya bisa hadir di sini dan bisa sharing pengalaman istilahnya ke teman-teman semua. Nah itu semua kan nggak akan kejadian kalau seandainya saya berhenti untuk membuat konten gitu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, buat aja sebanyak mungkin konten kita, mau itu jelek mau itu bagus, nggak apa-apa, buat aja, santai aja. Jadi fondasi utamanya adalah apa yang harus kita lakukan untuk membuat konten. Yang pertama yaitu adalah ingat bahwa cuan atau jualan itu harus datang paling belakang. Ingat ya. Jadi
Jangan baru kita ngonten sekali, 2 kali, terus udah pengen followersnya banyak, kontennya viral, terus akunnya menghasilkan gitu, bisa endorse dan sebagainya. Ya nggak gitu. Jadi cuan atau jualan itu harus datangnya dari belakang. Kasih value-nya dulu. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa orang sekarang udah nggak mau yang namanya dikasih barang jualan gitu, ya kan? Kita juga nggak mau ya, ada nggak ya teman-teman kadang-kadang kalau lagi nonton YouTube, terus tiba-tiba lagi asik-asik nonton, terus ada iklannya, ngeselin nggak? Iya, gitu. Emang ngeselin gitu. Jadi karena emang kita menolak iklan gitu loh. Kita senang merasa diri kita tuh lebih pintar dari orang yang buat iklan gitu. Jadi kalau ketika ada orang datang terus bikin konten terus ada jualannya, kita kayak nggak dulu deh gitu. Gue nggak mau termakan sama tipu rayumu gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa cuan atau jualan itu datangnya paling belakang. Terus yang kedua yang menjadi fondasi utama untuk membuat konten adalah fokus kepada mendatangkan nilai atau value itu tadi. Jadi apa yang bisa dipecahkan, masalah apa yang dipercayai gitu. Jadi kita bisa hadir sebagai pemberi solusi untuk untuk audiens konten kita. Jadi establish ke value-nya dulu, bikin kita bernilai buat penonton kita, bikin kita bernilai kepada penikmat konten kita. Kalau kita bernilai, maka jualan apapun orang pasti believe gitu, orang pasti percaya seperti itu. Contoh sama kayak tadi, review drama Korea nilainya apa? Jadi dengan review tadi kita bisa ngebantu orang lain ingin nonton drama Korea tanpa ngabisin waktu lebih banyak buat nonton drama yang nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Karena dia udah nonton review kita, jadi mereka dapat referensi dari kita. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah bikin konten karena punya kegelisahan yang tulus gitu. Jadi kita gelisah soal apa dulu nih di sini. Karena bisa jadi bentuk kegelisahan kita itu bisa jadi itu merupakan kebutuhan atau jawaban yang diinginkan oleh orang lain. Sehingga konten kita bisa lebih real, lebih tulus. Karena berangkatnya ingin membantu orang lain. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi bahwa untuk ngebangun branding dan bikin konten itu yang perlu ditekankan adalah bukan bagaimana kita bisa viral dulu, bukan bagaimana kita bisa cuan dulu, tapi itu hadir paling belakang. Terus fokusnya adalah memberikan nilai atau sebagai pemecah masalah atau problem solution gitu kepada penonton konten kita. Dan yang terakhir adalah bikin konten karena kegelisahan yang muncul dari diri kita. Seperti itu. Oke, boleh next? Nah, ini saya akan bahas sedikit secara spesifik mengenai bagaimana sih mengoptimalkan IG Reels di buat konten supaya konten IG Reels kita bisa lebih optimal, bisa lebih banyak nge-reach orang gitu. Jadi engagement rates-nya bisa lebih luas lagi. Gitu. Nah, yang harus dilakukan untuk membuat konten dan membangun branding, step berikutnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa konsisten ngebahas pembahasan yang sesuai dengan target kita. Contoh nih, kalau saya personal, saya senangnya, jadi tadi ya, kita berangkat dari apa yang kita senangi, apa yang mau kita tawarkan, solusi apa yang kita berikan gitu. Nah, saya menyenangi traveling gitu. Jadi konten-konten saya sebisa mungkin adalah konten-konten yang berhubungan dengan perjalanan gitu. Perjalanan kemudian saya coba memasukkan informasi-informasi penting, informasi-informasi edukatif yang sifatnya bisa memberikan informasi kepada orang-orang yang ingin melakukan perjalanan juga. Jadi target saya adalah audiens yang senang dengan perjalanan juga. Nah, untuk mengoptimalkan IG Reels kita itu adalah gimana supaya kita bisa paham dulu target kita mau kemana dulu gitu. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan akun teman-teman Instagram teman-teman adalah akun kreator,
Nah, bisa dilihat di dashboard profesionalnya, teman-teman bisa lihat di situ untuk target yang lebih banyak like atau komen atau share kontennya itu konten-konten seperti apa. Itu bisa jadi acuan buat teman-teman. Terus yang kedua, kita bisa lihat dari gender. Kalau misalkan akun kita mungkin lebih banyak 60% dari wanita, kemudian sisanya 40% perempuan dengan rentan usia 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini bisa jadi acuan juga buat teman-teman untuk ngebahas hal-hal apa saja sih yang cocok untuk audiens yang wanita dengan rentan usia 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat di situ di akun Instagramnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengoptimalkan IG Reels-nya yaitu bikin headline postingan di gambar yang menarik. Nah, ini dia nih. Kalau tadi kan kita udah belajar nih bikin poster menarik dari Kak Tri tadi di session pertama. Nah, teman-teman udah bisa aplikasikan tuh ilmunya untuk ngebuat cover dari IG Reels kita dengan ilmu yang sudah bisa yang kita dapatkan dari Kak Tri tadi bisa kita terapin untuk buat cover IG Reels kita sehingga IG Reels kita itu lebih kelihatan lebih menarik seperti itu. Jadi buat headline-nya di gambar yang menarik, bikin orang penasaran. Ya, misalnya kalau temanya traveling, nah saya mungkin bisa bikin headline seperti ini. Begini caranya biar bisa dapat cuan sambil jalan-jalan. Nah, headline-nya mungkin saya akan buat seperti itu. Itu bisa jadi contoh konten yang bisa teman-teman tiru. Atau teman-teman suka masak gitu. 3 hal yang perlu kamu ketahui agar masakan kamu tidak cepat basi, misalkan. Seperti itu. Jadi, usahakan headline-nya itu mudah dipahami, singkat, jelas, padat, dan itu ditampilkan di 3 detik di awal dari konten IG Reels kita gitu. Karena kita terbiasa ya melihat konten-konten short gitu yang video pendek yang kalau misalkan kita nggak suka di 3 detik pertama ya udah kita langsung skip aja gitu lihat ke konten lain. Jadi usahakan gimana caranya bahwa di 3 detik awal IG Reels kita itu udah menarik buat orang lain sehingga orang mau nonton sampai habis. Itu yang kedua. Nah, trik yang ketiga, bikin visual atau gambar yang memanjakan mata audiens, gitu seperti itu. Yang bikin audiensnya nyaman nontonnya. Dan kalau bisa gunakan subtitle di poin-poin penting. Ini juga penting untuk subtitle ini bisa jadi poin plus video IG Reels kita karena kadang-kadang orang itu biasanya tidak hanya paham dari narasi yang kita sampaikan, tapi mereka paham juga dari subtitle yang kita berikan di video kita. Seperti itu. Dan trik berikutnya yaitu teman-teman bisa gunakan kata-kata CTA atau call to action. Ya, di video teman-teman atau di IG Reels teman-teman boleh memasukkan subtitle untuk mengajak followers kita atau orang yang lihat konten kita untuk bisa memfollow akun kita atau men-share konten kita atau ajak mereka untuk komentar di konten kita. Jadi itu yang disebut dengan kata-kata call to action atau kata-kata yang bersifat mengajak audiens untuk interaktif dengan konten kita. Terus yang terakhir ini yang kelima ini biasanya jadi semacam masalah klasik untuk teman-teman konten kreator pemula, yaitu sering gagal posting konsisten setiap hari gitu. Kenapa ya? Karena menurut algoritma di semua platform digital, mau itu YouTube, TikTok, Instagram itu mereka punya algoritma tersendiri dan ketika kita aktif untuk posting konten setiap hari, maka akun kita akan
dianggap sebagai akun yang aktif dan akan diberikan kesempatan untuk nge-reach lebih banyak pengguna di akun atau di platform tersebut. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk konsisten untuk posting setiap hari. Nah, itu dia kira-kira yang bisa teman-teman lakukan untuk mengoptimalkan IG Reels-nya. Nah, itu dia. Dan yang terakhir mungkin boleh next. Nah, kalau tadi kita udah paham langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang content creator, kemudian sudah menentukan platform yang cocok buat kita itu seperti apa, kemudian apapun jenis kontennya, ya selalu ingat bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyebarkan kebermanfaatan ke banyak orang, seperti itu. Nah, kalau tadi trik-trik untuk optimalkan IG Reels, biasanya saya membutuhkan tools untuk bikin konten. Tadi di session pertama sempat disinggung Canva ini ya, desainer Canva gitu. Kayaknya desainer Canva itu jadi sesuatu yang memalukan gitu untuk di kalangan desain grafis. Tapi tahu nggak sih bahwa semua konten yang saya posting di sosial media saya atau bahkan project-project yang saya lakukan sampai saya memiliki beberapa klien, itu jujur bahwa semua konten yang saya buat itu adalah konten yang saya buat dari Canva gitu, dan itu menghasilkan gitu. Jadi menurut saya bukan bagaimana tools yang kita gunakan, tapi bagaimana kita memaksimalkan tools tersebut atau aplikasi tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak apa-apa mau pakai Canva, mau pakai apapun itu yang teman-teman rasa nyaman, maksimalkan saja itu. Karena itu semua sebenarnya punya kelebihannya masing-masing. Nah, kalau saya di sini yang untuk buat cover reels atau buat untuk edit-edit foto, gambar, poster itu biasanya saya menggunakan Canva. Nah, kalau untuk video editornya saya biasanya menggunakan CapCut seperti itu. Karena CapCut dan Canva ini fiturnya udah cukup lumayan lengkap, dan buat saya itu dua aplikasi ini udah lebih dari cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai content creator. Seperti itu. Sampai di sini mungkin begitu saja ya. Satu hal yang saya tekankan lagi, semoga apa yang kita share di sosial media adalah semua konten-konten yang bertujuan untuk menyebarkan kebermanfaatan untuk banyak orang, dan semoga itu punya nilai ibadah buat kita dan itu menjadi amal jariah juga untuk kita semua. Karena buat saya tidak ada harta yang lebih berharga untuk diberikan ke orang lain selain ilmu yang bermanfaat, seperti itu. Jadi silahkan berkreativitas, silahkan menjadi konten kreator, tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa apapun platformnya, apapun konten kita, jenis konten kita, tidak ada yang lebih berharga selain ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bagikan ke orang lain. Seperti itu. Terima kasih semuanya teman-teman untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke Putu, MC kita yang keren pada udah siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ara. Waduh, Iya. gimana nih teman-teman? Wah, menarik bukan ya? Panjang Iya, lebar menarik ya. dong ya. Dan ini sekarang udah sesi Q&A, tapi sayangnya berhubung karena waktunya sangat mepet sekali nih ya, mungkin dibuka satu Baik. dulu nih ya. Boleh, Oke. teman-teman? Oh, ini dari Bulan nih di Sleman ya. Ini tanya struggle terbesar saat creating konten tuh apa sih gitu kan? Oke. Dari mana? Bulan di Sleman ya? Bulan di Sleman. Bulan di Sleman. Oke, terima kasih Bulan. Menjawab pertanyaannya, kalau struggle terbesarnya itu adalah sebenarnya ya konsistensi sih sebenarnya. Itu jadi PR besar buat semua konten kreator dan saya pribadi juga seperti itu.
yang bisa kita lakukan adalah konsistensi itu kan bisa jadi karena kita nggak punya ide nih buat ngebikin konten itu setiap hari harus pakai ide dari mana gitu. Nah, itu kira-kira yang menjadi struggle terbesarnya. Nah, ini bisa kalau saya pribadi, saya siasatinnya adalah sama seperti yang Kak Tri bilang tadi bahwa perbanyak referensi gitu. Jadi follow akun-akun yang ngebahas yang mungkin kita rasa-rasa konten mereka itu punya banyak kesamaan dengan kita. Dengan begitu kita punya referensi lain gitu. Kita punya contoh lain, kemudian kita bisa menggunakan teknik ATM, amati, tiru, modifikasi gitu seperti itu. Sehingga idenya bisa lebih banyak lagi, sehingga ketika ide kita lebih banyak, kita punya banyak stok nih untuk konsisten posting setiap hari gitu. Jadi kita bisa menyiasati struggle terbesar kita atau struggle dari content creator untuk konsisten itu dengan cara seperti itu. Sama satu, kalau saya biasanya terbiasa untuk ngajak kolaborasi dengan konten-konten kreator yang lain. Supaya kenapa? Dengan begitu kita jadi punya banyak bahan referensi selain itu juga untuk nge-reach banyak followers akun kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana Bulan? Sudah terjawab ya? Wah, kayaknya sih sudah terjawab sih. Tapi ini untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, mohon maaf nih ya untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa dilanjut di grup atau mungkin mau Boleh, dilanjut untuk DM ke Arai sendiri ini boleh. boleh banget ya Ya, Kak ya. ya benar Oke. sekali. Jadi Instagramnya boleh di traveler.online. Oke, Nanti tuh kita boleh. boleh ya langsung Uh, dicek-cek aja. Oke, dan sekarang mungkin bisa dilanjut untuk ke sesi pemberian sertifikat. Jadi kita foto bersama dulu nih. Yuk, yuk yang tadi udah matiin lagi, hidupin lagi juga boleh. Nih, ayo teman-teman yang lain biar kelihatan semua nih ya. Waduh, rame bener nih ya. Oke, sudah ready? Sudah ready? 1, 2, 3. Kan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Thank you juga ke Arai untuk pemberian materinya nih ya. Sangat-sangat bermanfaat banget nih ya. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini masih ada games. Dan untuk Kak Arai, thank you sudah mengisi hari ini. Apabila Kak Arai ingin meninggalkan room, diperbolehkan. Oke, see you Kak. Ini challenge buat kalian yang udah ikut kelas. Jadi challenge beta berkarakter dengan membuat poster atau reel sekreatif mungkin. Temanya karakter yang harus dibina dalam rangkul perbedaan di Nusantara. Deadline-nya tanggal 1 April 2023. Dan ada hadiah uang tunai untuk 2 pemenang. Untuk 2 pemenang ini, 1 dari pemenang poster dan 1 pemenang dari reels ya. Dan untuk link submission-nya akan dikirimkan di grup peserta dan juga syarat serta kriterianya bakal dijelasin di grup peserta juga. Jadi siap-siapin aja karena ini nanti untuk ukuran poster, terus untuk upload-uploadnya itu bakal dikabarin lewat grup ya. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Jadi siapin dulu aja ya. Kira-kira mau buat poster kayak gimana, mau buat reels kayak gimana dengan tema yang udah Putu sebutin ini. Oke, karena sudah di penghujung acara, Putu mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join, mungkin joinnya dari tadi pagi, dan juga terima kasih untuk narasumber yang sangat-sangat berbakat ya, sudah memberikan informasi dan juga sharing-sharing sama teman-teman. Dan thank you banget buat teman-teman sekali lagi ya, mohon maaf kalau apabila ada salah-salah kata ya, dan jangan lupa ya join-join lagi kegiatan dari CMI. Mungkin buat teman-teman yang belum follow CMI, boleh langsung ke CMI nih ya, dicek-cek barangkali ada acara-acara yang bisa kalian ikutin. Oke.
Dan untuk pertanyaan mungkin bisa nanti dijawab melalui grup juga ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kegiatan dapat dipersilahkan untuk meninggalkan room. Thank you. See you.